kalau seorang profesor, guru besar, dia sudah mendapatkan tadi tunjangan profesi sebesar 6.733.000. Ya, dia dapat 6.733.000 tunjangan profesi. Sementara tunjangan kinerjanya untuk yang setara, tergantung kesetaraannya ya. Kalau dia disetarakan eselon 2 di Kemendikti-Saintek, yang tadi tunjangannya adalah 19.280.000, maka guru besar ini tetap dapat tunjangan profesi yang 6.733.000. Sekarang ditambahin tukin, tapi tukinnya tidak sebesar 19.288, tapi selisihnya. Jadi dia mendapatkan tambahan dalam bentuk tukinnya sebesar 12.542.000. Itu ya tadi ya, untuk mengklarifikasi. Jadi bukannya milih antara ini mana yang lebih besar. Kalau tukinnya sekarang adalah 19 juta, sementara dia tunjangan profesi 6 juta, tunjangan profesinya tetap dibayar 6 juta, perbedaannya antara 6 dengan 19, itu tadi ya, atau dibulatkan jadi 13 juta, itu yang disebut tukinnya. Jadi tukinnya nggak sama dengan tukin Kemendikti-Ristek yang struktural, yang sudah ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan, tapi perbedaan antara yang sudah diterima tunjangan profesi dengan tukinnya. Itu untuk memperjelas supaya nanti jangan sampai muncul, udah dikoreksi ya teman-teman ya, jadi jangan dibilang memilih itu. Tapi kalau kurang maka tukinnya adalah sebesar delta atau perbedaannya tadi. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang perbedaan tunjangan profesi dan tunjangan kinerja, TUKIN, bagi guru dan dosen di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem penggajian ini. Tunjangan profesi untuk dosen jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai lainnya di kementerian dan lembaga. Menkeu menjelaskan meskipun dosen tidak mendapatkan TUKIN, mereka berhak atas tunjangan profesi yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, dan ada harapan untuk perbaikan ke depan terkait distribusi tunjangan di tengah ketidakadilan yang dirasakan oleh dosen. Nah, seperti apa infonya? Mari kita ikuti pemaparan dari channel Profesi Guru. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Iya, Bapak Ibu sekalian, pada awalnya ya guru dan dosen itu tidak mendapatkan tunjangan kinerja karena dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen hanya mendapatkan tunjangan profesi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Namun dalam hal perkembangannya, kemudian tunjangan kinerja untuk struktural terus meningkat, sementara tunjangan profesi tetap mengikuti gaji pokok, maka terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Nah, ini tentu menjadi gambaran kepada kita guru juga. Jika ke depan ya guru seluruhnya ditarik ke pusat, maka berpotensi kita juga mendapatkan tunjangan kinerja. Karena ada beberapa daerah sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan tunjangan kinerja yang mana PAD-nya cukup besar. Tapi banyak sekali daerah yang PAD-nya besar tapi guru tidak mendapatkan tunjangan kinerja, apalagi yang PAD-nya sangat kecil. Nah, ini kemudian yang kita harapkan ketika nanti dikelola oleh pusat, walau ini ada politik anggaran juga ya, jika tetap dikelola oleh daerah, maka sampai kapanpun kebutuhan pemenuhan rasio antara guru dengan siswa tidak akan terpenuhi. Tapi ketika ditarik ke pusat, maka akan ada tambahan anggaran tentunya. Karena banyak daerah-daerah yang sudah dapat TUKIN gurunya, ketika ditarik ke pusat tanpa TUKIN akan keberatan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan contohnya misalnya untuk daerah Kutai, kemudian DKI Jakarta. Oleh karena itu ketika ini dikelola oleh pusat, maka tentu hak yang diterima oleh semua guru ya
akan sama di semua daerah. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, untuk guru besar golongan, kalau guru ini adalah 4D 4E, tukinnya adalah 19 juta, sementara tunjangan profesi hanya sekitar 6.700.000-an. Lalu untuk lektor kepala, kalau guru ini di golongan antara 4A sampai 4C, ya 4.900.000. Kemudian untuk lektor ini kalau di guru sekitar golongan 3C 3D, profesinya hanya 3.500.000, sementara tukinnya 8.700.000. Dan untuk asisten ahli, kalau untuk guru golongan 3A, ini profesinya sekitar 3.287.000, sementara untuk tukinnya 5 jutaan. Jadi terlalu jauh perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait bagaimana kemudian tukin dosen ini bisa terwujud, nah kita coba sampaikan sebagai gambaran kepada kita ya. Berikan video berikut. Nah, ini dosen itu ada mendapatkan tadi ya gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Ini diatur Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi. Makanya namanya tunjangan profesi. Begitu mereka mendapatkan profesional sertifikat, maka dapat tunjangan profesi. Guru atau dosen yang dapat sertifikasi, besarnya adalah sebesar 1 kali gaji pokoknya. Jadi 3 tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Di luar itu tergantung dosennya bekerja di perguruan tinggi mana, ada yang mendapatkan remunerasi. Ini istilah untuk perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Tempatnya Pak Brian, ITB, UI, UGM, banyak itu jumlahnya. PTN Badan Hukum. Itu namanya bukan tukin, makanya mereka tidak ikut demo tukin karena mereka mendapatkan remunerasi. Tunjangan kinerja, dan oleh karena itu kenapa kita ada Ibu Menpan, diberikan kepada dosen yang bekerja di perguruan tinggi kementerian lembaga yang statusnya ASN di dalam kementerian lembaga tersebut. Jadi tukin ini adalah yang diberikan oleh kementerian lembaga yang diatur dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Pan-RB. Dia merupakan penghargaan terhadap ASN yang bekerja di kementerian lembaga untuk mencapai kinerja organisasi di kementerian lembaga tersebut. Nah, next. Ini kira-kira populasi yang kita sedang bicarakan dan kenapa muncul kemudian banyak protes akhir-akhir atau beberapa bulan terakhir ini. Kita lihat. Untuk PTN, ini ada PTN Badan Hukum yang 23. Nah, tukin di Kemenristek Dikti atau menjadi Kemendikti Saintek sama dengan Kemendikbud itu terus-menerus mengalami perbaikan sesuai dengan indikator di tempatnya Ibu Menpan RB. Oh, Kemenristek Dikbud bagus, sama Kemenristek Dikti atau Kemendikti Saintek itu tukinnya membaik, sehingga tukin Kemendikbud / Saintek Dikti itu naik terus untuk pejabat struktural. Sementara yang statusnya profesi dosen, dia hanya dapat tunjangan profesi yang tidak mengalami kenaikan secepat tukinnya. Tukinnya naiknya berdasarkan kinerja. Kinerja tadi yang sudah dijelaskan Ibu Menpan RB dan Pak Brian. Hari ini jadinya muncul guru besar, kalau statusnya sudah guru besar dari dosen di PTN Satker,
Dia tunjangan profesinya itu 6,7 juta, 6,737 juta rupiah. Sementara guru besar yang setara dengan struktur itu berarti eselon 2 di Satker, tukinnya adalah 19,28 juta. Ini para dosen jadi resah. Kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang men-trigger kemudian berbagai demo. Dosen-dosen ASN di lingkungan Kemendikti-Saintek tidak mendapatkan tukin tapi dapat tunjangan profesi. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat sekarang sejarahnya. Halaman 5. Tahun 2013 tukin itu tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi yang tadi saya sampaikan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin kita cek lagi di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Kan tukin kalau dia dinaikkan tiap tahun berdasarkan kinerja dari kementeriannya. Dan ini diatur oleh Pak Menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka adalah gaji pokok, tunjangan melekat, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek itu mendapatkan, yang non dosen dan mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat, tunjangan keluarga, dan kemudian tukin. Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek itu terus-menerus menegaskan bahwa profesi dosen dan guru tidak dapat tukin, tapi dapatnya profesi, tunjangan profesi. Itu sesuai dengan undang-undang. Jadi polisinya adalah untuk yang guru dan dosen, dia dapatnya adalah tunjangan profesi, bukan tunjangan kinerja. Yang tunjangan kinerja itu untuk ASN non-dosen dan guru. Dan ini berlanjut di Perpres 32 2016, sekali lagi Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, gitu kan? Tetap tukin tidak diberikan, tapi mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi. 2018 Perpres 131 2018 Kemenristek Dikti digabung lagi nih diktinya, tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan grade di Menpan RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin tapi mendapatkan tunjangan profesi. 2019 Dikti kembali lagi di Kemendikbud, bola balik kan? Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non-dosen yang tadi mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan asesmen dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 tukin mengacu kepada Kemendikbud/Perpres 136 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi
Dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendiktisayintek naik terus, mereka menjadi worse off. Tadi di halaman sebelumnya, profesor, guru besar dapatnya 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendiktisayintek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan. Like, comment, and subscribe. Dan share. Dan kemudian berdemonstrasi. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki, ini kami bertiga nih sekarang. Ini apa sih kisrah-kisruh itu? Maka di 2024 mulai disusunlah Perpres Tukin tersebut. Ini sebetulnya bagaimana untuk memberikan tidak hanya tadi prinsip-prinsip mengenai kinerja, karena kinerja di Kemendiktisayintek dengan kinerja dosen mungkin ada perbedaan. Dosen, itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang ditugaskan menurut perguruan tinggi. Kalau sebagai kementerian pasti ada tugas yang agak berbeda. Makanya ini mungkin perlu nanti direkonsiliasi oleh teman-teman di Kemendiktisayintek tersebut. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan itu kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19/2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19/2025? Menyangkut tukin Kemendiktisayintek yang berhubungan terutama dengan tukin dosen tadi, yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi.